Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi fisika yaitu tentang listrik statis. Terus, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Mengapa listrik statis dapat menarik muatan lainnya? Dan apa saja contoh dan penerapannya dalam kehidupan kita? Oke, 3 masalah tadi akan kita bahas satu persatu. Pengertian listrik statis beserta konsepnya. Secara teoritis, statis adalah diam atau tidak bergerak. Jadi maksudnya listrik statis itu listrik yang diam atau tidak bergerak ya? Eits, jangan salah. Apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Jadi, apa sih yang dimaksud diam? Nah, listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Akan tetapi, jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu yang cukup singkat. Atau secara simpelnya, yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak. Dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Jadi, pada elektrostatiska, muatannya tidak berpindah atau bergerak. Dapat dikatakan juga listrik statis timbul karena adanya fenomena, di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik statis bertautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik. Selanjutnya, muatan listrik dan elektroskop. Pernahkah kalian melihat atau bahkan praktikum tentang menggosok penggaris plastik ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus? Maka, kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda menarik karena adanya atom-atom, yaitu proton dan elektron. Itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya pun tersusun atas inti atom yang di dalamnya itu terdapat proton dan neutron. Inti atom yang dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif disebut sebagai proton, sedangkan atom bermuatan negatif disebut dengan elektron. Nah, benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan. Apabila kedua benda berbeda muatan, maka benda akan saling tarik-menarik. Namun, apabila muatannya sama, maka mereka akan saling tolak-menolak. Untuk mendeteksi muatan listrik statis pada suatu benda digunakan alat yang bernama elektroskop. Nah, bagaimana cara kerja elektroskop? Pertama, pada saat netral, proton dan elektron pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menguncup. Kedua, pada saat kenup didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar kenup, dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Yang ketiga, pada saat kenup didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar kenup, dan muatan positif akan berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Kemudian, untuk menetralkannya kembali, kenup dapat disentuh dengan jari ataupun dihubungkan ke tanah. Contoh dan penerapan listrik statis. Contoh dan penerapannya di kehidupan kita banyak sekali kita temui. Contoh alami yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, menciptakan bidang hitam yang akan digantikan yang menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut dengan corner. Corner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir klasik kecil
yang bangkit di penumpang. Follow corner dipindahkan di atas secara kertas kosong kemudian dipanggang di atasnya. Yang kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat hingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Yang ketiga, gejala antara penggaris plastik dengan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut netral atau jumlah tonannya sama. Pada saat digosokkan, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, sisir mendapat pertambahan elektron, sehingga penggaris plastik bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Yang terakhir adalah gejala antara batang kaca dengan kain sutra. Sama seperti gejala penggaris dan rambut kering. Awalnya, keduanya netral. Setelah batang kaca digosokkan ke kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra dan batang kaca bermuatan positif sedangkan kain sutra bermuatan negatif.